Shalom buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Umungi Kugelmandu, NIM 7100250118. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir praktikum geologi struktur. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke PPT-nya. Oke, untuk judulnya sendiri itu adalah pengukuran DIPS ya. Jadi DIPS itu merupakan software yang digunakan dalam pertambangan untuk mengidentifikasikan longsoran yang terjadi dalam area tersebut. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Kemudian fungsi penggunaan software DIPS dalam mengidentifikasikan potensi longsoran. Ya, jadi fungsi software DIPS sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasikan longsoran yang terjadi dalam pertambangan. Sebelum dilakukannya pertambangan pasti ada yang namanya kan untuk mengetahui atau mengidentifikasikan bagian-bagian saja yang akan terjadi longsoran. Jadi DIPS itu sangat penting dalam pertambangan, digunakan untuk mengidentifikasikan di mana-mana saja bagian-bagian yang akan terjadi longsoran ya. Jadi dalam pertambangannya itu diutamakan yang namanya keselamatan kerja daripada pekerjaan yang lain ya. Jadi gunanya software DIPS sendiri itu untuk mengidentifikasikan potensi longsoran yang ada pada pertambangan. Oke, next. Oke, kita akan masuk pada jenis-jenis longsoran. Yang pertama itu ada planar seeding atau longsoran bidang. Nah, longsoran ini di mana adanya kegalan lereng atau longsoran pada satu bidang. Contohnya itu ada kekar, sesar, ataupun pelapisan. Untuk yang selanjutnya itu wedge sliding, di mana longsoran baji. Nah, longsoran baji sendiri itu di mana lerengnya itu ini jatuh akibat atau meluncur akibat perpotongan dua bidang. Jadi dia itu terjadi pas adanya dua bidang yang berpotongan. Next, untuk longsoran guling lentur. Nah, longsoran guling lentur ini merupakan longsoran di mana dia tidak langsung jatuh, tapi dia masih tertahan atau dia masih membengkok ataupun dia bisa masih melentur terlebih dahulu terus jatuh ke depan. Next, untuk longsoran selanjutnya itu adalah longsoran guling atau langsung. Nah, longsoran guling atau langsung sendiri ini di mana longsorannya itu tidak ada lagi tahan atau yang menahannya seperti yang tadi itu ada longsoran tidak langsungnya dia masih ditahan baru dia jatuh, tapi kalau yang ini guling langsung dia langsung jatuh, dia langsung jatuh ke depan tanpa melentur lagi atau membengkok lagi. Oke, next selanjutnya yang langkah selanjutnya itu kita akan belajar sih bagaimana langkah-langkah penggunaan software DIPS ini. Nah, langkah yang pertama itu kita siapkan data Excel yang sudah diberikan oleh ASDOS masing-masing. Ini merupakan data Excel yang diberikan oleh ASDOS saya sendiri. Kemudian setelah kita mendapatkan data ASDOS itu ada strike DIP-nya, kita langsung copy, kemudian masuk ke aplikasi DIPS-nya. Nah, setelah masuk ke aplikasi DIPS-nya, kita pilih yang namanya itu analisis. Nah, di analisis nanti kita pilih yang masuk ke analisis, kita langsung pilih project setting. Nah, project setting ini dimana kita akan mengubah strike DIP-nya atau merubah jenis yang akan digunakan. Karena tadi data kita dalam bentuk strike DIP, makanya kita pilih di sini strike DIP ya. Oke. Kemudian langkah ketiga itu kita langsung pastikan saja di strike DIP pada aplikasi DIPS. Yang keempat itu kita langsung masuk ke vector present, yang dimana itu vector present sendiri untuk memunculkan bulatan seperti ini atau stereonet ya yang akan muncul seperti ini. Nah, kemudian itu kita akan klik yang di sebelah kiri sini ada poin-poin itu, kita akan klik, ada klik stereonet overall, lalu pada stereonet overall itu pilih lagi projection, lalu pilih actual area. Nah, di sini ada nanti yang namanya polar, ada actual area. Jadi kita pilih itu bukan polar tapi kita pilih actual area ya, agar karena biasanya digunakan yang seperti ini. Next. Kemudian itu klik contour preset agar menampilkan persebaran wilayahnya. Nah, contour preset ini yang di berwarna biru di atas sini, sudah pencet sebelah kanan ini ya teman-teman.
Nah, nanti akan muncul warna hijau, kuning, dan merah. Nah, warna hijau, kuning, dan merah ini sendiri punya artinya loh. Ini yang merah ini merupakan ini kontur paling tinggi atau kontur kontur paling atas atau ketinggian dari permukaan bumi yang paling tinggi. Kemudian yang kuning ini juga merupakan kontur yang sedang, kemudian ini kontur yang landai. Nah, kemudian ini dari warnanya saja kita bisa tahu kalau kontur yang sangat tinggi ini bisa terjadinya longsoran atau terjadinya runtuhan ya. Yang kuning juga bisa terjadi, ini kemungkinan besar bisa terjadi juga karena dia ini pasti ada yang namanya longsoran. Kemudian yang hijau ini bisa terjadi, tidak bisa terjadi ya karena dia aman atau landai, tidak jadinya longsoran. Jadi tempat-tempat seperti ini tidak mungkin dilalui oleh alat berat atau sebagainya ya dalam pertambangan. Nah, kemudian itu ini kita klik set from cursor yang ada di sebelah kiri sini. Nah, ada di sebelah kiri sini. Kemudian nanti akan muncul ini maxnya sampai berapa. Saya memilih maxnya itu 10. Nah, maxnya itu menjadi 10 untuk kita memplotingnya itu 10 aja ya. Maxnya itu 10, yang terlalu banyak juga teman-teman. Kemudian kita klik eh, pada ini yang warna hijau ini atau elevasi ketinggiannya tuh 1, 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya mengklik kiri dan kanannya 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah kita klik kanan, terus kita tekan down supaya dia tersave. Kemudian setelah kita klik itu maka akan nanti muncul seperti ini. Setelah kita mengklik kanan tadi kemudian down akan muncul garis potong seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu lalu kita pilih add user planets. Fitur ini untuk berfungsi membuat lereng dan atur data strike deep-nya sesuai data yang diberikan. Yang hanya dinyalakan adalah label dan plane-nya aja. Nah, di sini ini kita akan memplotting data strike dan deep yang yang diberikan oleh ASDOS. Nah, data strike dan deep yang diberikan oleh ASDOS sendiri itu adalah 325 dengan ini strike-nya itu 80. Jadi kita pencet di sini dulu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti setelah kita isi strike dan deep-nya, kita akan matikan ID, label, sama ID, label, dan plane-nya. Langkah selanjutnya, kita klik kanan pada salah satu garis ini perpotongan itu, kemudian kita edit set. Nah, pada edit set sendiri nanti akan muncul 4 garis yang telah kita plotting tadi. Nah, 4 garis tersebut kita ganti jadi namanya JP atau matikan itu jadi data 1 menjadi JP ya. Kita ubah data 1 menjadi JP. Nah, langkah selanjutnya itu kita pilih kinematic analisis kinematic analisis. Nah, yang ada sebelah sini ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti itu, nanti dia akan muncul seperti ini ya teman-teman, yang ada di bawah sini. Nanti akan ada tulisan angelnya, limitnya berapa, kemudian kita edit nilai slope deep depressionnya, friction angle, dan lateral limit sesuai data yang telah diberikan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke aplikasinya saja, aplikasi Dips, agar teman-teman lebih paham dengan apa yang saya terangkan tadi. Oke. Nah, ini merupakan data yang sesudah plotting yang diberikan oleh ASDOS saya. Nah, di sini setelah kita membuat stereonetnya, garis perpotongannya, maka akan muncul yang dinamanya kinematic analysis. Setelah kita tekan ini tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke sini, nanti ada tulisan planar sliding, ada planar sliding no limit, ada wet gauge sliding atau baji, atau kemudian ada flexual toppling, kemudian ada rig toppling. Oke. Kita langsung membahas jenis-jenis sisanya tadi ya, seperti planar sliding. Nah, pada planar sliding sendiri untuk plottingan data yang saya sudah pakai itu ada slope deep-nya 80, slope deep diffraction-nya 55,
range angle-nya 30, return limit yang tadi saya bilang itu saya menggunakan limitnya 10, kita plottingnya masuk ke sini ya teman-teman. Nah kemudian setelah kita plotting, maka nanti akan ada muncul yang seperti ini, data atau di persen terjadinya longsoran. Oke. Nah jadi untuk planar slidingnya sendiri itu ada kritikal titiknya 7, total titiknya itu ada 27 ya. Dengan persen longsoran itu 25,93%. Jadi planar sliding itu kemungkinan terjadinya longsoran lumayan besar juga ya teman-teman, 25%. Kalau kita masuk ke planar sliding no limit. Yang no limit sendiri ini lebih besar daripada yang tidak limit tadi. Kritikalnya 10, totalnya tetap 27, dan ini persen kelongsorannya itu sangat lumayan sangat besar, di mana 37% itu cukup besar ya teman-teman. Nah jadi ini merupakan yang merah ini merupakan area ini area-area pendeteksi longsoran. Jadi longsorannya itu yang terjadi di sini ya, di daerah sini. Nah kemudian kita masuk ke wedge gauge leading. Nah wedge gauge leading ini sendiri atau longsoran baji ini sangat tinggi, di mana kritikalnya itu 234 dengan total 350. Banyak sekali teman-teman. Dengan persennya itu 66%. Nah, di sini bisa kita lihat juga nih biji-biji atau titik-titik ini sangat banyak ya. Makanya ini kemungkinan longsornya sangat besar. Itu sampai 66,86% ya. Ini merupakan longsoran yang paling besar. Kemudian masuk ke flexual toppling. Nah, flexual toppling sendiri itu memiliki 0%. Artinya di sini tidak terjadi namanya longsoran pada bidang ini, atau longsoran flexual toppling. Kemudian masuk ke direct toppling. Nah, direct toppling sendiri ini lumayan ada, dan ini merupakan kemungkinannya 7,43%. Berarti ada kemungkinan terjadinya longsoran. Dengan kritikalnya itu 26. Ini ya longsoran-longsorannya. Oke, di sini kita review satu lagi. Planarnya 25 dan planar slidingnya 37, wedge gauge slidingnya 66, dan wedge slidingnya paling tinggi ya teman-teman. Kalau masuk ke flexual toppingnya itu 0%. Jadi ini tidak ada sama sekali terjadinya longsoran. Karena yang masuk selanjutnya itu 7,43, ada kemungkinannya terjadinya longsoran. Itu ya teman-teman. Jadi fungsinya ini memang sangat penting dalam pertambangan agar kita tahu tempat mana saja yang akan terjadi longsoran. Oke. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi ini atau tentang pengaplikasian software DIPS itu bahwa yang sangat berpotensi terjadi longsoran itu adalah longsoran wedge gauge sliding atau longsoran baji ya. Longsoran yang terjadi akibat dua potongan bidang. Jadi longsoran ini sangat rentan terjadinya sebuah longsoran ya, bidangnya itu. Nah ya, ya, 66%. Ini sudah kita lihat ya, sangat banyak. Ada tambahan sedikit dari saya juga. Fungsinya ini juga sangat penting karena sebelum dilakukannya pertambangan kita harus mengutamakan safety agar dalam pertambangan itu kita dapat aman-aman saja tanpa terjadinya sesuatu yang tidak perlu terjadi ya. Jadi utamakan safety. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.